Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang berlipat-lipat. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Dan mudah-mudahan kita sekeluarga Allah jadikan sebagai pengikut beliau, amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nur yang kayaknya lama banget ya. Sampai saya itu kitabnya tak dicari-cari, ternyata di kutab gitu. Terus kemudian sampai mana gitu. Seingat saya kalau di sini ayat 25 26 Bu ya. Betul ya? 24 sudah selesai Bu. Jadi kan nggak hadir mungkin ya. Ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan untuk ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 kita kemarin berbicara tentang apa Bu? Tentang persaksian anggota tubuh untuk tubuhnya sendiri, gitu kan? Jadi kemarin kisahnya kan menarik gitu kan? Ada orang yang berdebat dengan Allah membuat Nabi tertawa. Karena debatnya adalah orang tersebut, ya Allah, saya tidak mau disaksikan atau saya tidak mau dizalimi. Maksudnya apa? Silakan Anda tidak dizalimi. Ya kalau saya tidak dizalimi berarti saya minta yang jadi sanksi untuk diriku itu mungkin agak dikit kan ya. Agak dijauhkan sedikit Bu ya. Saya minta yang menjadi saksi untuk diriku nanti waktu saya diadili ya Allah adalah diriku sendiri. Nah, ini kan aneh. Selama di dunia nggak pernah model begitu kan. Tapi dia minta bahwa yang menjadi saksi untuk dirinya itu adalah tubuhnya. Maka Allah kemudian setuju, sudah. Kemudian seluruh anggota tubuhnya bersaksi, mulutnya dikunci. Maka kemudian Nabi tertawa ya. Syukur kan begitu ya. Tapi menarik, lucu juga kan gitu ya. Dia minta saksi, akhirnya mulutnya dikunci, tangannya, kakinya, arkanuhu, seluruh anggota tubuhnya menjadi saksi untuk dirinya. Di ayat ke-25 ini artinya secara umum di hari itu, berarti di hari kiamat, waktu di persaksian, yuwaffihimullahu dinahumul haqq,
Waffa yuwaffi itu artinya apa namanya? Orang disebut sebagai wafi itu kalau orang menepati seluruh janjinya. Itu namanya wafi, karena dia memberikan seluruh hak orang yang dikasih janji. Itu namanya waffa yuwaffi, wafi. Di hari itu maksudnya adalah yuwaffihimullah, Allah akan memberikan kepada mereka ya, dinahumul haqq, balasan yang setimpal, yang dengan semestinya atau dengan hak, dengan kebenaran. Artinya apapun yang telah dilakukan oleh manusia, kita semuanya Bu ya, yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah. Maksudnya begitu, tidak dizalimi kita, tidak ada yang dikecualikan. Secara umum begitu ya, secara umum begitu. Meskipun nanti ada dosa-dosa yang sudah terampuni akibat doa, ada dosa-dosa yang memang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi secara umum Allah tidak menzalimi seseorang. Apapun dari kebaikan, sekecil apapun dia yang pernah kita lakukan, itu akan diberikan balasannya oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji zarrah dari kebaikan, akan dilihat. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Keburukan yang dilakukan sekecil apapun akan dibalas. Maka jangan pernah menyepelekan perbuatan baik ya. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan. Begitu juga jangan pernah kita menyepelekan yang namanya keburukan. Seringnya itu manusia menyepelekan kebaikan walaupun kecil, dia kira biasa aja. Dengan bersihkan sebuah tempat ya, membuat kenyamanan untuk orang lain, itu pahala ya kan. Terkadang manusia itu, di antara kita semuanya itu sering menyepelekan kebaikan ya. Jangan pernah kita menyepelekan yang namanya kebaikan. Sudah diganti. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan walaupun kecil. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Bu. Ada loh amalan yang jenengan lakukan dengan modal sedikit insya Allah, tapi bisa meraup pahala yang berlimpah. Mau tahu? Setelah pesan-pesan berikut ini ya. Amalan itu adalah sabda Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu an yanqusa min ajrihi syai'a. Gitu ya, min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, itu dia akan mendapatkan pahala orang yang dikasih buka tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Sederhana, jenengan bisa beli air mineral. Berapa harga satu dus Bu? Ada 50.000? Ada? Enggak ada Bu, jenengan nggak pernah beli berarti. Enggak ada. Antum beli yang murah lah, yang saya nggak nyebut merek lah ya, tapi bukan murahan. Antum beli satu dus, isinya berapa? 24. Antum taruh di masjid ya, jenengan taruh di masjid, kemudian itu diminum oleh orang-orang yang berbuka puasa, 24 orang pahalanya masuk ke jenengan. Betul kan? Mudah? Oh, mudah. Ini kadang sepele, disepelekan. Nah, saya pernah nyepelekan hal yang kecil. Begitu juga keburukan, jangan pernah. Itu ayat yang ke-25. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan mereka semuanya besok di hari akhir itu tahu
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar dan maha menjelaskan segala sesuatu. Artinya semuanya yang baik maupun yang buruk telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, bahkan melalui lisan-lisan nabinya. Itu singkat tafsir ayat 25, hanya untuk menekankan ayat sebelumnya. Ayat yang ke-26, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Orang atau wanita-wanita yang keji, buruk, lil khabithin itu untuk laki-laki yang buruk. Wal khabithun, dan laki-laki yang buruk, lil khabithat, itu untuk wanita-wanita yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibin, laki-laki yang baik itu untuk laki-laki. Wanita-wanita yang buruk itu untuk laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun, dan laki-laki yang baik itu lit thayyibat, untuk wanita-wanita yang baik. Ulaika, mereka, mubarrauna mimma yaqulun, terlepas dari apa yang mereka ucapkan, tuduhkan, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia, maksudnya adalah surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu terkait dengan tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir terhadap Bunda Aisyah dan juga sahabat mulia Safwan ibnu Mu'attal. Di ayat ini sebenarnya turun untuk membebaskan Bunda Aisyah dari tuduhan. Walaupun ayat sebelumnya sudah menyatakan itu, tapi ini ditegaskan oleh Allah karena ada kalimat ulaika mubarraun, mereka yang dituduh, padahal mereka itu orang-orang yang baik, yang pantas untuk orang-orang baik pula. Mereka itu semuanya mubarraun, terlepas dari apa yang mereka tuduhkan. Jadi ayat ini itu untuk menegaskan kembali dan untuk menjadi pembelaan, ya, pembersihan terhadap Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat Allah menyampaikan al-khabithat lil khabithin. Ngeri. Wanita-wanita yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk. Tafsirannya adalah bahwa setiap yang keji dari seorang laki-laki atau seorang perempuan, dari perkataan maupun perbuatan, itu nanti cocoknya dan sesuainya untuk yang semisal. Paham Bu ya? Sebaliknya, apapun yang baik dari seorang laki-laki maupun perempuan, dari perkataannya, perbuatannya, ya, kelakuannya, itu nanti cocok dan sesuai bagi orang yang baik pula. Jadi ada dua makna dari ayat ini. Satu, pembersihan untuk Bunda Aisyah dari tuduhan perbuatan fahisyah. Yang kedua, menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kecondongan untuk bersama dan membersamai manusia lainnya yang memiliki kesamaan. Itu sudah begitu. Itu tabiat, sunnatullahnya begitu. Karena Nabi SAW juga pernah menyampaikan al-junudu al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu junudun mujannada. Dia akan saling berkelompok dengan sesamanya. Ruh seseorang, ya, manusia itu. Jadi ruh-ruh itu seperti sekelompok pasukan yang saling berkumpul. Fama ta'arufa minha iktalafa.
yang ta'arofa, saling mengenal, mempunyai kesamaan, iktalafa, dia akan bersama. Tapi wa ma tanaqara, siapa yang bertolak belakang, ya, tidak sama, maka ikhtalafa, saling berpisah. Itu ruh. Jadi kan bisa lihat orang itu kalau berkelompok biasanya dengan yang memiliki apa? Kesamaan, ya. Gitu. Itu memang sabda Nabi begitu, Bu. Ini umumnya begitu, ya. Umumnya begitu. Jadi orang itu, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan bersama dan membersamai yang punya kesamaan. Kalau ada laki-laki baik, dia akan bersama dengan wanita-wanita yang baik. Maksudnya pasangannya, ya. Begitu juga wanita yang baik, dia akan Allah pilihkan pasangan laki-laki yang baik. Insya Allah begitu. Di sini ingin menegaskan bahwa Bunda Aisyah itu, Bu, adalah wanita mulia. Maka yang cocok, yang membersamai adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, laki-laki yang mulia, yang baik. Maka yang pantas mendampingi itu adalah Bunda Aisyah. Maka tuduhan terhadap beliau bahwa beliau adalah seorang mohon maaf, pelacur, ya kan? Mereka nuduh begitu kan, berbuat serong dengan Sofwan ibn Mu'attab. Itu tuduhan yang tidak mungkin, terpatahkan. Karena orang yang baik pasti dengan yang baik. Begitu juga mereka yang menuduh orang-orang yang buruk itu pasangannya adalah orang-orang yang buruk. Dan betapa banyaknya laki-laki yang buruk itu karena dorongan pendampingnya. Wong laki-laki yang baik aja kadang didorong menjadi buruk, ya. Jadi begitu. Maka dari sabda Nabi SAW tadi, Imam Al-Khattabi memberikan komentar terhadap hadis tadi, Al-Arwah Junudun Mujannada tadi. Beliau mengatakan begini, hadis ini isyaratun ila makna tasyakul fil khairi wasyarr. Hadis tadi itu, ya, memberikan isyarat bahwa manusia itu memberikan isyarat ila makna tasyakul, yaitu kesesuaian tipe fil khairi, dalam kebaikan, wasyarri, dan keburukan. Di orang itu akan bisa bersama kalau memiliki tipe yang sama. Begitu, ya. Begitu juga wa annal khair yahinnu ila syaklihi. Orang yang suka berbuat baik itu dia akan rindu kepada yang setipenya. Maka hati-hati jenengan, harus kadang introspeksi, ini saya ini di kelompok mana ya, gitu loh, Bu. Jenengan bisa lihat sekelilingnya, teman duduknya, itu menunjukkan siapa panjenengan. Betul. Jadi orang kalau mau bercermin itu tinggal bercermin terhadap sampingnya, Bu, kanan kirinya. Bukan teman duduk di sini, ya. Ini kan kajian bersama, ya. Kebiasaan panjenengan langsung nengok kanan kiri, ya. Ya, betul. Yuk itu coba diteliti deh, coba jenengan rasakan itu. Kenapa? Almar'u ala dini khalili. Karena seseorang itu tergantung agama teman duduknya. Teman duduk itu umum, ya. Bisa pasangannya, bisa memang temannya, dan sebagainya. Jadi kalau orang itu mau tahu kadar dirinya, itu bisa lihat temannya. Jadi seseorang itu menjadi cermin untuk orang lain. Itu, Bu, ya. Bisa dilihat, oh pasangan saya alhamdulillah soleh, insya Allah saya adalah solihah, gitu loh, Bu. Iya, insya Allah begitu, ya. Atau oh teman-teman duduk saya ini, saya kalau berkelompok
alhamdulillah dengan si A, si B ini insya Allah orang-orang baik kok, berarti saya insya Allah adalah orang baik gitu ya. Itu memang sudah tabiat manusia begitu, sukanya kumpul dengan yang setipe. Bahkan dalam urusan apa? Urusan duniawi. Lihat saja, jangan tuh bisa akan berkumpul ngobrol dengan enak kalau ada apa namanya kesamaan pola pikir, betul kan ya? Tuh. Tapi kalau enggak, itu biasanya melipir ya. Ngaduh alon-alon biasanya gitu ya. Iya. Iya, betul. Dia akan mulai keluar kan gitu. Tapi ya mudah-mudahan jenengan semuanya setipe ya. Minimal pas kajian begini kan Bu ya. Ya. Betul itu Bu ya. Itu Masya Allah, ayat ini menunjukkan begitu ya. Makna yang ketiga dari ayat ini, kalau tadi kan secara umum ya manusia, makna yang ketiga menunjukkan bahwa hakikat hubungan antar jenis manusia, maksudnya adalah suami istri, itu haruslah memiliki kesamaan nih, kalau mau langgeng dan abadi. Karena Allah menegaskan al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Laki-laki wanita buruk untuk laki-laki buruk. Laki-laki buruk untuk wanita buruk. Wanita baik untuk laki-laki baik. Laki-laki baik untuk wanita baik. Jadi menunjukkan hakikat kalau kita mau mempunyai, mohon maaf ya, rumah tangga yang langgeng abadi, itu haruslah memiliki kesamaan. Kalau sulit ya kan, kayaknya nggak sama, cari kesamaan Bu, cari pokoknya yang sama yang mana gitu loh. Itu yang harus dipupuk. Jangan cari yang berbeda, bahaya ya. Kalau ya insya Allah apa namanya kita itu dengan pasangan kita itu banyak yang samanya daripada yang tidak sama. Jangan dicari yang tidak sama gitu loh. Ayat ini mengajari kita begitu. Cari kesamaan. Itu akan membuat langgeng keluarga itu, insya Allah. Makanya ketika ada di antara istri-istri Nabi itu sedikit condong kepada dunia, itu bertolak belakang dengan sifat Nabi. Karena Nabi bahkan condong sedikit, itu dilarang oleh Allah kan. Wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na, kan begitu kan. Muhammad, waktu Nabi, jadi ceritanya tuh begini. Di zaman dahulu kalau para sahabat itu punya onta ya, onta yang mewah, kemudian mau lahiran Bu ya, mau lahiran, itu mereka melakukan apa namanya pesta. Bahkan lahiran mereka mengadakan pesta, seremoni begitu, pokoknya pesta lah. Itu mereka makan dan sebagainya gitu. Kemudian Nabi SAW lewat, Nabi nengok gitu kan. Akhirnya dipanggillah Nabi oleh mereka, ya Rasulullah, sekalian Rasulullah kan gitu kan. Ini kita sedang berpesta karena ternak kita ya akan lahiran. Nah, gitu. Jadi Masya Allah ya, ternak ya mau lahiran itu ada pestanya gitu. Karena saking bahagianya mereka, onta loh, onta itu termasuk barang mewah ya, sehingga perlu dirayakan begitu. Kemudian turunlah ayat, ya Muhammad, jangan engkau palingkan, jangan kau pelototi wajahmu, jangan kau pelototkan matamu kepada barang yang mewah seperti itu. Karena kalau ada barang mewah dipelototi terus, itu sekali, dua kali, tiga kali, itu ingin memilikinya Bu. Betul kan ya? Terus gimana kalau tidak bisa? Dia akan resah, gelisah bagaimana untuk mendapatkannya, bukan begitu?
nggak bisa jadi ada bisikan setan untuk kemudian mempengaruhi dia melakukan perbuatan yang buruk. Nah, maka hati-hati kalau lihat benda-benda yang mewah itu, rumah mewah, mobil mewah itu, sekali dua kali nggak apa-apa ya, diterus-terus kayak waduh pengen nanti kan. Pengen kalau nggak bisa kan bahaya kan. Pengen tapi duitnya ora cukup misal begitu kan ya. Atau apapun itulah ya, benda-benda di dunia ini jangan terlalu banyak dipelototin yang mewah-mewah itu. Bahaya. Itu ceritanya begitu. Nah, maka Nabi melihat hal yang mewah aja nggak boleh Nabi, nggak boleh oleh Allah. Maka kalau ada istrinya cenderung kepada dunia, nah, langsung dipanggil itu oleh Nabi kan, dipandu oleh Allah, panggil istri-istrimu. Kalau mereka memang mau ya dunia, gitu kan, sudah kamu ceraikan saja, ya. Kemudian kasih apa namanya? Pemberian yang baik. Usarrihkunna sarahan jamila. Jadi diceraikan dengan cara yang baik, dikasih harta yang baik. Jadi Nabi nggak mungkin pasangannya buruk. Maksudnya begitu. Ini Nabi ya dengan istrinya. Begitu juga kita. Ya. Maka cari yang sama dengan pasangan kita. Nggak ada Ustaz, pokoknya cari gitu ya. Kalau mau langgeng. Iya betul. Karena kebanyakan orang yang berpisah itu karena pasti sudah tidak cocok. Jawabannya gitu kan? Sudah nggak cocok Ustaz, dibantu padahal sudah nggak cocok, nggak sesuai. Padahal yang sesuai yang sama itu banyak Bu. Egois saja dia kan? Egois kemudian akhirnya selesai. Tapi kalau memang sudah apa namanya? Ya sudah konsultasi ya kan, sudah ditanyakan kepada mungkin yang memang paham terhadap kekeluargaan, memang jalan satu-satunya adalah berpisah, ya sudah. Tapi itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu ya. Jelas ya ayat ini ya. Jadi ada berapa makna yang atau faedah yang berapa yang bisa kita ambil tadi? 3. Yang pertama apa? Ya, pembersihan untuk Bunda Aisyah. Karena ini memang rangkaian hadisul ifki ya, masih di rangkaian hadisul ifki. Jadi Allah ingin membersihkan Bunda Aisyah. Di poin ini menarik Bu ya. Di poin ini menunjukkan kedudukan Bunda Aisyah yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kan ingat kan ada misal kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dituduh oleh Zulaikha bahwa Yusuf lah yang mau memperkosa saya, kan begitu kan? Terus kemudian siapa yang membebaskan dari tuduhan itu? Siapa Bu? Bayi kecil, betul ya? Bayi kan? Bayi bisa berbicara. Kok bayi? Siapa? Ada seseorang itu kan, kalau yang robek bagian depan, kok bayi nanti Nabi Maryam ya. Yusuf alaihissalam yang membebaskan dari tuduhan itu manusia. Jadi Allah datangkan manusia yang bijak, kemudian mengatakan kalau yang robek itu bagian depan, oh itu berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau robeknya bagian belakang, yang salah adalah Anita, Zulaikha. Kenapa bisa begitu? Faham maksudnya ya? Kalau di depan berarti kan jadi oyok-oyokan begitu kan. Nah, akhirnya bajunya dibatak gitu. Dibatak apa ya? Ditarik, maaf ya. Kadang bercampur bahasa gitu ya. Bahasa saya gitu ya. Tapi kalau yang robek belakang, oh berarti kan yang narik adalah perempuan. Kalau perempuan narik itu kencang ya. Kencang, akhirnya sobek. Oh berarti itu yang salah Zulaikha. Dan memang diteliti ternyata bajunya yang robek Nabi Yusuf itu bagian belakang. Berarti yang salah adalah Zulaikha. Maryam itu dituduh berzina. Ini kaitannya, tuduhan itu pasti kaitannya dengan perzinahan begitu ya. Sama. Tadi Yusuf juga begitu alaihissalam. Maryam dituduh, masya Allah, ya berat Bu. Kalau kejadian di hari ini itu gimana ya?
nggak punya suami, hamil, bahkan sudah melahirkan lagi. Kalau hamil kemudian bayinya dibuang kan nggak masalah. Justru Maryam itu setelah berada di tempat yang jauh, Allah kan begitu kan. Maryam berada di tempat yang jauh untuk melahirkan. Jibril datang, ya Maryam, ya, tenangkan dirimu, ya, makanlah kurma, minumlah. Lihat Allah mencurahkan mata air dari bawah kakimu. Karena apa? Kamu harus makan yang banyak, minum yang banyak. Hari ini kamu harus kembali kepada kaummu. Gitu Bu, Masya Allah, berat ya. Lah, kok kembali? Gimana ceritanya kan gitu kan? Ya. Kamu harus kembali kepada mereka. Bingung ya kan? Terus nanti apa yang saya katakan kepada mereka? Tenang, kamu kembali saja, nanti Allah yang akan memberikan solusi. Akhirnya Maryam pun kembali. Kembalinya di sana bawa anak masalahnya Bu ya kan? Ini sudah dituduh kan tadi, mereka kan nggak lihat hamilnya besar, nggak lihat lahiran. Kalau Maryam pergi kan sudah selesai kan begitu. Sudah lahiran disuruh kembali oleh Allah bawa anak lagi coba. Kemudian ditanya apakah ini anakmu kan begitu kan, ditanya oleh mereka. Maryam mengangguk, iya coba. Tuduhannya semakin kuat. Tapi karena Maryam memang dilarang tidak bisa berbicara ya, memang harus puasa untuk tidak berbicara. Akhirnya yang membebaskan dari tuduhan itu siapa? Nabi Isa, manusia. Nabi Isa manusia kan? Manusia. Tapi kalau Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tuduhannya ini Bu, yang membebaskan siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat. Ya. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Masya Allah. Jadi betapa tingginya kedudukan Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha di sisi Allah. Maka tidak pantas kalau beliau itu dituduh ya, menjadi seorang yang berbuat fahisyah, perbuatan keji. Terus yang kedua tadi apa? Jangan lupa. Kecondongan seseorang itu bersama orang yang kecondongan seseorang itu akan bersama dan membersamai yang memiliki kesamaan. Kemudian yang ketiga ya, betul ya, hakikat pasangan itu kalau mau abadi haruslah memiliki kesamaan. Kalau tidak punya, cari kesamaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di tafsir ayat 25 dan 26. Kita buka diskusi untuk ibu-ibu semuanya. Fal yatafadhal mashkura ma'jura. Untuk materi hari ini di kajian Quran Surat An-Nur ayat 25. Jadi ada 3 poin tadi ya Ibu. Saya sendiri sangat menarik gitu ya Ustaz. Allah tuh memberikan menghadirkan sebuah kisah gitu ya. Terus seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa ini kayak tadi ada perbandingan dari kisah Nabi Yusuf gitu ya, terus ada kisah Maryam terus dengan kisah Bunda Aisyah ini, yang mana itu kan sepertinya satu gitu ya Ustaz, tentang berzina, tentang zina gitu ya, yang mana itu tuduhan zina. Kayaknya Allah memberikan banyak hikmah dan saya sendiri jadi bertanya-tanya gitu ya. Ini digolongkan dalam dosa besar gitu, dan banyak contoh kisah gitu, dan salah satu tanda di akhir zaman itu kan merajalelanya zina gitu ya. Yeah. Kalau misalnya mungkin yang sering kita lihat kayak sudah tidak ditutup-tutupi lagi, ditampakkan dengan terang-terangan gitu ya, pilihan orang-orang untuk kayak memilih gitu ya untuk melakukan itu gitu, bahkan
terakhir tuh sempat melihat kayak seorang ibu gitu ya mengupload gitu ketika anaknya itu sudah hamil di luar nikah gitu ya. Suatu aib gitu sebenarnya yang mungkin kita anggap aib gitu, tapi di sisi lain ibunya ini menganggap bahwa ini tuh salah satu bentuk dukungan gitu yang bisa kita berikan gitu. Jadi kayak banyak pengkaburan istilahnya tuh abu-abu gitu ya di masa yang semakin ke akhir zaman ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik generasi kita untuk menghadapi jalan yang akhir zaman. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah Dajjal. Silakan ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, buka sesi tanya jawab, mungkin bisa tunjuk tangan. Yang silakan Pak. Ustaz, saya mau tanya, untuk membahas di tafsir ayat 25 itu kan tentang pahala ya Ustaz ya, kebaikan, sekecil kebaikan dibalas pahala yang banyak lah. Di sini saya mau tanyakan bahwa pahala Ramadan, apakah benar pahala Ramadan itu tidak bisa dihapus dari dosa-dosa Ustaz, jadi kekal abadi gitu. Kecuali pahala yang lainnya, saya pernah dengar suatu kajian kan Ustaz, katanya dosa kita bisa menghapus pahala kecuali pahala Ramadan. Seperti itu Ustaz, mohon penjelasannya. Makasih. Masya Allah, jazakillah khairan Bu. Intinya pertanyaannya adalah apakah pahala Ramadan itu bisa dihapuskan oleh dosa-dosa kita? Kalau kita mengingat hadis tentang al-muflis, bukan muflih ya, mirip sedikit tapi jauh maknanya ya. Orang yang muflis itu apa Bu? Masih ingat gak hadisnya itu? Orang muflis itu kan orang yang datang kepada Allah dengan membawa sholatnya, ya kan? Membawa puasanya, ada kalimat itu ya, ada puasanya. Betul nggak? Coba dicari lagi. Ada. Ya. Membawa pokoknya pahala-pahala yang telah dia lakukan, tapi karena dia pernah mencela A, ya, pernah memukul si B, pernah mengumpat si C dan sebagainya, akhirnya pahala-pahala yang dimiliki oleh orang yang melakukan kezaliman tadi itu berpindah kepada yang dizalimi. Kalau pahalanya habis Bu ya, keburukan yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Masya Allah, itu muflis ya, muflis. Jadi kalau dari hadis itu bisa saja Bu ya, kalau dari hadis tadi ya, bisa saja pahala seseorang itu bahkan Ramadan ya kan, bisa dihapuskan oleh Allah dengan kezaliman dia. Wallahu ta'ala alam. Tapi pahala Ramadan itu Masya Allah Bu ya, pahala yang Allah sendiri yang akan membalasnya ya. Gimana itu hadisnya? Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Adam itu bagi mereka. Illa siyam, kecuali puasa, itu bagi diriku, wa ana ajzibihi, saya akan membalasnya. Jadi pahala puasa Ramadan itu agung sekali pahalanya. Karena kalau amal-amal yang lain itu bisa dimasuki riya, tapi kalau Ramadan sulit ya. Sholat jenengan bisa dimasuki riya itu, kayane khusyuk gitu ya, atau umroh haji jenengan selfie diupload di IG dan sebagainya, itu bisa dimasuki riya loh Bu ya. Kajian lagi kajian gitu ya, itu bisa disisipi riya. Tapi kalau puasa gimana ceritanya ya? Sulit. Saya puasa ya bisa ya? Bisa. Sulit Bu ya. Puasa itu hanya dirinya dan Allah yang tahu.
Kok begitu? Iya, jenengan wudhu terus kemudian minum sedikit, nggak ada yang tahu Bu. Bisa dicoba nanti Bu ya. Nggak ada yang tahu. Maka sulit, hampir nggak bisa dimasuki ria, gitu Bu ya. Satu Bu tadi kemungkinan bisa Bu. Tapi yang kedua bahwa pahala Ramadan itu Masya Allah, pahalanya sangat agung ya. Allah yang sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Allah sendiri akan membalasnya. Pahalanya ini loh, tidak disampaikan berapa lipatannya, pokoknya berlipat-lipat gitu ya. Allah Ta'ala alam. Mau nggak yang lain? Satu dua lagi Bu. Cukup insya Allah. Nggak ada? Iya silakan Bu. Ustaz, jadi kalau misalnya di lingkungan kita itu ada orang yang pacaran tapi tinggal satu rumah itu, terus kita gimana ya Ustaz? Ada Apa Bu? Pacaran tinggal satu rumah. tapi ada orang tuanya di situ. Oh ada orang tuanya. Saya gambarkan dulu ya. Jadi ada apa namanya, sepasang nih insan belum menikah, Udah tunangan tapi tunangan mahalnya cukup gitu. dan sekamar. Jadi aku nggak tahu. Hukumnya bagaimana? Ya nggak boleh kan gitu ya. Ya nggak boleh. Kita jadi tetangga gimana? Sebagai tetangga. Wah ini repot memang ya. Sebagai tetangga gimana? Peran tetangganya ya. Masya Allah. Ya orang tuanya dinasihati Bu. Kalau bisa, sanggup nggak? Kan jenengan melihat kemungkaran nih ya. Maka larang kemungkaran itu, tahan kemungkaran itu dengan kekuatan. Kalau nggak bisa dengan ucapan. Kalau nggak bisa dengan ucapan berarti dengan hati. Itu Bu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kalau bisa melarangnya, alhamdulillah. Yang bisa ini biasanya RT gitu Bu ya, RW. Setahu saya nggak boleh kan begitu ya? Nggak boleh. Wong tamu yang tidak dikenal sama laki-laki aja harus lapor kan? Apalagi ini lawan jenis kan gitu, nggak boleh. Tapi kalau nggak bisa dengan kekuatan apa namanya seperti itu tadi, ya dengan ucapan Bu, dengan berbicara yang baik sama orang tuanya mungkin. Kalau nggak bisa, hati jenengan mengingkari bahwa ini perbuatan fahisyah. Ya bahaya Bu ya, kamar. Ya. Gimana Bu? Kebetulan orang paling kaya. Orang paling kaya. Iya. Oh gitu ya. Jadi bisa membeli hukum ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ya gitu Bu ya. Itu cara yang bisa jenengan lakukan ya. Kalau lihat kemungkaran begitu caranya. Wallahu taala a'lam. Masyaallah. Nauzubillahi min dzalik. Oh enggak Bu. Masya Allah. Hal yang harus dilakukan seseorang ketika merasa dizalimi, doakan kebaikan untuk dirinya Bu. Betul. Ya, apalagi kalau yang menzalimi itu apa namanya, ya masih seiman ya kan, tetangga kita, saudara kita, teman ngaji gitu Bu ya. Doakan yang terbaik dulu Bu. Allahumma hdihim, ya Allah berikan hidayah kepada dirinya gitu. Karena doanya orang yang terzalimi itu loh Bu, tadi ya kita takutkan itu yarfa'uha fawqas sama kata Nabi kan. Jadi menembus langit ya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, la turad, tidak ditolak gitu ya. Maka kalau kita dizalimi, doakan yang baik dulu. Ya mungkin Islamnya orang-orang Taif itu adalah doanya Nabi ya. Nabi terzalimi kan. Beliau berdoa mudah-mudahan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu kan Bu ya. Itu Bu, itu yang pertama. Itu nasihat saya Bu ya. Tolong kalau jenengan terzalimi ya doakan dulu aja Bu. Boleh jadi orang yang menzalimi itu karena belum sampai ilmu kepada dirinya. Biasanya orang itu kalau berbuat buruk itu kita husnudzan saja ya, belum sampai ilmu kepada
dirinya. Ya kita sedikit ngaca, sedikit flashback dahulu waktu jenengan SMA gimana? Sudah seperti ini? SMP deh, SMP ya. Atau kuliah, ngapunten ya. Belum kan Bu ya? Kenapa? Belum sampai ilmu. Gitu Bu. Kita itu harus selalu banyak husnudzon Bu ya. Lapang kepada orang lain gitu ya. Jangan langsung menilai dengan keadaan kita saat ini. Alhamdulillah kalau saat ini sudah ngaji tafsir An-Nur sudah sampai 26 gitu ya. Ya insya Allah banyak ilmu yang kita dapat ya. Tapi orang yang tidak boro-boro ngaji tafsir ya, kajian 1 bulan sekali aja tidak pernah misal begitu, ya wajar Bu, kan gitu ya. Maka kita harus selalu banyak husnudzon sama orang lain, mendoakan orang lain. Gitu loh Bu ya, yang lapang gitu ya. Ibu-ibu kan harus memiliki jiwa yang lapang lah ya. Lapang itu perlu dilatih gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Di lain sisi kita juga mengetahui bahwa Allah juga membuat permisalan dalam surat Al-Kahfi itu tentang anak Nabi Lut dan istri Nabi Lut, kemudian juga istri Fir'aun. Nah itu kan iman dan kafir. Nah itu gimana? Seolah-olah kan ayat itu kok kayak bertentangan dengan ayat yang tadi. Bagaimana menyikapi atau mengkompromikannya? Baik, jazakallah Bu Linda ya. Ayat yang kita bahas di hari ini Ustaz, kok sepertinya kontradiksi dengan kisah di At-Tahrim, Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Kok beda sama istri-istrinya? Kok kontradiksi Ustaz? Bukankah yang baik itu untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk ya? Tidak kontradiksi Bu. Di Al-Quran itu ya, tujuan diturunkannya oleh Allah dan umat-umat sebelumnya yang disampaikan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu sebagai pelajaran untuk kita. Adanya kejadian rumah tangga Nabi Nuh dan Nabi Lut itu di luar keumuman yang disampaikan oleh ayat 26 ini. Pada dasarnya ya, secara umum orang yang baik cocoknya itu untuk orang yang baik, gitu loh maksudnya Bu ya. Orang yang buruk itu untuk orang yang buruk. Karena Nabi Nuh adalah istrinya seperti itu, maka dia tidak cocok nanti membersamai Nabi Nuh di surga. Dan yang model seperti itu jangan diikuti oleh kita. Jadi maksudnya begitu Bu ya. Jadi tidak kontradiksi. Tidak kontradiksi. Ini justru malah permisalan yang disampaikan oleh Allah supaya kita itu jangan seperti Nabi, para laki-laki jangan seperti Nabi Nuh, gitulah maksudnya. Ya, para istri jangan seperti istrinya Nabi Nuh. Karena kita punya uswah hasanah yang memang Allah sampaikan. Ya, karena Allah sampaikan uswah hasanah yang patut jadi contoh untuk kita semuanya itu ada 2 nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu Bu ya. Jadi kalau Nabi Nuh itu nggak boleh Bu kita jadikan dalil ya, pembenaran untuk rusaknya keluarga kita. Tapi kalau memang sudah kejadian ya kemudian akhirnya kita ya mungkin takdirnya seperti itu. Maksudnya begitulah ya. Tapi jangan jadi pembenaran. Lah itu ya anaknya Nabi Nuh aja begitu kan. Nah gitu ya. Ya wajar anak saya begini. Ya, itu salah. Gitu loh Bu ya. Jadi Allah hadirkan itu sebagai sebuah renungan untuk kita. Jangan seperti ini. Kemungkinan besar ada salah didik itu. Ya, kemungkinan besar ya, istrinya Nabi Nuh itu memang tidak cocok untuk Nabi Nuh. Buruk sehingga punya anak yang buruk, gitu loh. Itu Bu ya, bisa difahami ya. Ya. Jadi bukan jadi pembenaran dan juga tidak kontradiksi dengan ayat ini. Wallahu taala a'lam bishawab.